Assalamualaikum. Sebelum kalian menonton video ini, jangan lupa ya untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih dan selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas materi tentang implikasi. Masih dalam logika matematika, kelanjutan dari pertemuan sebelumnya tentang disjunksi dan konjungsi. Ini materi selanjutnya adalah tentang implikasi. Implikasi dalam bahasa sehari-hari kita memakai implikasi dalam bermacam-macam arti. Misalkan, yang A, untuk menyatakan suatu syarat. Contohnya, bila kamu tidak membeli karcis, maka kamu tidak akan diperbolehkan masuk. Yang B, untuk menanyakan suatu hubungan sebab akibat. Contohnya, bila kehujanan, maka Tono pasti sakit. Dan yang terakhir itu untuk menyatakan suatu tanda. Contohnya, bila bel berbunyi, maka mahasiswa harus masuk ke dalam ruang kuliah. Contoh implikasi. Definisinya yaitu suatu implikasi bernilai benar bila antecedentnya salah satu konsekuensinya benar, atau jadi suatu implikasi bernilai salah hanya apabila antecedent benar dan konsekuensinya salah. Maksudnya bisa kalian lihat di tabel berikut. Ya. Lihat contohnya ketika ada B, hasilnya itu adalah B. Ketika ada BS, hasilnya adalah S. Ketika ada SB, hasilnya itu adalah B. Ketika ada SS, hasilnya itu adalah B. Jadi tandanya untuk implikasi adalah bernilai salah apabila benar dan salah. Lain itu bernilai benar, itu tandanya. Kalau dan itu BBB, kalau atau itu SS, S ya. Kalau implikasi itu adalah BSS. Contoh dari implikasi. Bila bumi berputar dari timur ke barat, maka matahari akan terbit di sebelah barat. Yang kedua, bila 3 lebih dari 2, maka 6 lebih dari 4. Coba kita cek yang A dulu. Bila bumi berputar dari timur ke barat, maka matahari akan terbit di sebelah barat. Ini apa nilainya? Yang bumi berputar dari timur ke barat, S ya. Matahari terbit di sebelah barat, S juga. SSS berarti B ya. Nih. Bila 3 lebih dari 2, B. Maka 6 lebih dari 4, B. B maka B hasilnya adalah B. Jadi ini SSB ya. Bila 3 kurang dari 2, ini apa nih? Salah ya. Iya salah. Maka negatif 3 lebih dari 2, salah juga. Salah maka salah, hasilnya adalah B. Coba nih, SSB, betul. Dan bisa kalian coba untuk poin D, E, F, serta G. Nih. Apabila penentu suatu implikasi bernilai B, maka implikasi itu bernilai B tanpa memperhatikan nilai kebenaran dari pendahulunya. Apabila pendahulu suatu implikasi bernilai S, maka implikasi itu bernilai B tanpa memperhatikan nilai kebenaran dari pengikutnya. Itu cuma ini aja sih. Nih, tabel ini. Bisa kalian pahami ya. Kalau depannya S, pasti nanti hasilnya B. Itu aja.
tadi kan penjelasannya. Lanjut ya. Nih contohnya. Oh tadi nih. Jika matahari terbit dari barat, maka Siti lulus ujian. Implikasi ini bernilai benar karena pendahulunya, lihat, matahari terbit dari barat, kan salah. Meskipun pengikutnya itu Siti lulus ujian, tidak diketahui nilai kebenarannya. Nih, kan kita tahu kalau matahari itu terjadi di belakang nilainya salah. Kita nggak usah lihat belakangnya. Pokoknya ketika depannya salah, ini nilainya salah, pasti hasilnya adalah betul. Coba kita lihat ya. Ketika depannya salah, nih, entah belakangnya itu mau nilainya benar atau salah, hasilnya pasti adalah betul. Kan gitu. Nih, selanjutnya. Jika Andi sembuh dari sakitnya, maka seekor gajah mempunyai 4 kaki. Implikasi ini bernilai benar. Mengapa? Karena pengikutnya yaitu seekor gajah mempunyai 4 kaki bernilai benar. Meskipun pendahulunya Andi sembuh dari sakit, kita tidak tahu itu nilai benar atau salah. Jadi kita cek, misalkan gini, di belakang itu kan seekor gajah mempunyai 4 kaki. Nilainya itu kan benar. Kalau implikasi ketika belakangnya itu benar, ya ini tidak peduli depannya betul atau salah, itu pasti hasilnya akan benar. Contohnya lihat di tabel. Nih, belakangnya benar, ya kan? Nih poin 1 sama 3. Entah depannya itu mau betul, mau salah, pasti hasilnya adalah benar. Gitu ya. Next. Nih. Implikasi itu juga mempunyai negasi. Kita lihat ya. Nih. Ada A, B, 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 S, S, B, S, S. Kemudian ingkar B. B-nya diingkar semua. Tadinya B jadi S. Tadinya S jadi B. B, S, S, S gitu ya. Maka kuncinya adalah BSBB. Ketika diingkar, coba kita ingkar dari maka. Nih, kita ingkar yuk. Tadinya B jadi S, tadinya S jadi B, tadinya B jadi S, tadinya B jadi S. Kita cek, betul tidak sih kalau ingkaran dari maka itu ekuivalen dengan dan belakangnya diingkar. Coba kita lihat. Dan nih A dan ingkar B. Kita cek. A-nya itu adalah B, ini kan, BBSS. Ingkar B adalah SBSS. Berarti kamu lihat poin yang A dan ingkar B. Ketika dan, kuncinya adalah BBB. Lainnya S ya. Tapi kamu lihat di poin kolom 1 dan kolom 3. Berarti kalau dan kan B, ini B, B, B. Semuanya hasilnya pasti selain itu adalah S. S, S, S. Ternyata kita lihat bahwa ingkaran dari ini, ingkaran dari implikasi nilainya sama dengan dan belakangnya diingkar. Sehingga apa yang di dalam kotak ini nilai betul ya. Ketika ada implikasi diingkar, maka hasilnya dan belakangnya tinggal diingkar. Gitu. Tulislah negasi dari implikasi berikut. Jika Siti tidak pergi ke Jakarta, maka Siti ikut kena musibah. Maka berubah jadi dan, ya kan? Terus tetap depannya, ya kan? Ini kan tetap depannya, Siti tidak pergi ke Jakarta. Terus belakangnya dan, belakangnya diingkar. Siti ikut kena musibah, berarti caranya
Siti tidak ikut kena musibah. Gitu. Nomor 2. Jika Amin belajar giat, maka Amin akan lulus ujian. Ingkarannya adalah nih, maka jadi dan ini ingkar berarti Amin tidak akan lulus ujian. Cek. Amin belajar giat dan Amin tidak akan lulus ujian. Oke. Yang ketiga, jika guru rajin mengajar, maka muridnya akan pandai. Maka berubah jadi dan belakangnya diingkar, berarti muridnya tidak akan pandai. Cek. Ya, betul ya. Jadi diingkar dari maka dan belakangnya diingkar. Nah, dalam implikasi itu terdapat poin-poin, itu ada converse, inverse, kontrapositif. Maksudnya apa sih? Ketiga poin ini hanya terdapat pada implikasi ya, untuk konjungsi dan disjungsi tidak ada. Jadi converse maksudnya biar kalian sedikit membantu, converse K kebalik, inverse I ingkar diingkar, kontrapositif dibalik diingkar, gitu bahasanya. Jadi converse kebalik, mana nih? Nih, A B jadi B maka A. Inverse diingkar, berarti cukup diingkar dua-duanya. Jadi maka tapi diingkar. Kontrapositif, maksudnya udah dibalik, diingkar, berarti sudah dibalik, kita ingkar. Begitu. Itu namanya converse, inverse, dan kontrapositif. Nah, kita cek. Nilai kebenaran dari suatu implikasi sama dengan nilai kebenaran dari kontrapositifnya. Coba kita cek, betul tidak ya, bahwa A maka B itu nilainya sama dengan kontrapositifnya. Kita cek, ada A, ada B, kolom pertama, kolom kedua seperti biasa. Kemudian kalian diingkar, A-nya diingkar, B-nya diingkar, maka tanya adalah BSS, maka kalau kontrapositif itu kan ingkar B, maka ingkar A nih. Ingkar B, maka ingkar A. Hasilnya adalah BSBB. Ternyata hasilnya itu adalah sama. Berarti bernilai sama ya antara implikasi dan kontrapositifnya. Nah, sebagai tugas kalian, tugas untuk mendalami lagi, silakan kalian mencari pengertian dari converse, inverse, dan kontrapositif dari implikasi, gitu ya. Kemudian kamu buktikan nilainya betul apa salah seperti ini tadi. Berilah contoh converse, inverse, dan kontrapositif, dua kelihatan implikasi. Jadi kamu mencari kalimat dari membuat kalimat ya, dari kelihatan implikasi, kemudian kamu cari converse, inverse, kontrapositif, serta carilah nilai kebenarannya. Ada tabel seperti ini, tolong dilengkapi. Ya, sebagai bahan kalian aja untuk memperdalam materi tentang implikasi. Oke, selanjutnya. Materi yang terakhir dari logika matematika itu adalah tentang biimplikasi. Nih, pernyataan majemuk yang menggunakan kata hubung, bila dan hanya bila, disebut dengan biimplikasi. Tandanya panah dua seperti ini. Definisinya, suatu ekuivalensi bernilai benar jika kedua pernyataan tunggalnya mempunyai nilai kebenaran yang sama. Jadi kalau untuk diimplikasi kata kuncinya apabila dua-duanya sama nilainya maka hasilnya BB. Kalau berbeda berarti nilainya SS. Gitu aja. Ini harus kalian hafalkan ya, dan tidak boleh bolak-balik. Nih, suatu segitiga disebut sama kaki bila dan hanya bisa jika dan hanya jika ya. Segitiga itu mempunyai dua sisi yang sama panjang. Nih,
Nah, contoh dari biimplikasi. Nah, sedangkan untuk negasi dari biimplikasi, ini akan lumayan panjang daripada negasi dari konjungsi, disjungsi, dan implikasi. Dimana kalau negasi dari biimplikasi itu adalah, kita cek, negasinya adalah atau, ya kan? Dan yang pertama belakangnya diingkar, yang kedua depannya diingkar. Jangan sampai terbalik ya. Nah, ini tabel nilai kebenarannya. Coba kita cek. Ya, seperti biasa tabel pertama dan kedua, ini adalah ingkaran dari A, ingkaran dari B. Kalau maka itu kuncinya adalah yang sama bernilai benar nih. Ya. Kemudian kita cari A dan ingkar B-nya. Hasilnya kamu berarti lihat kolom A dan lihat kolom ingkar B. Dan kuncinya adalah B, B, B. Ini B, B, B. Ya. Kita cari selanjutnya adalah B dan ingkar A. B dan ingkar A itu, kamu cek lihatnya tabel B dan ingkar A. Dan kata kuncinya adalah B, B, B. Lainnya S. Ketika ada ingkaran A dan B, A maka A jika dan hanya jika B, kita lihat ini tabel ini kita ingkar. Ini tabel 1, 2, 3, 4, 5. Tabel 5 kita ingkar. Jadi ini, ya nggak? Kita akan buktikan betul tidak sih nilai kebenarannya itu adalah ini. Maka kita lihat tabel A dan ingkar B, ya ini. Kemudian tabel B dan ingkar A, ini sebelahan. Kata kuncinya kalau atau itu apa? S, S, S. Lainnya B. Ternyata hasilnya itu adalah sama. Berarti betul ya. Tulislah negasi dari biimplikasi berikut. 7 suatu bilangan prima jika dan hanya jika 7 membagi habis 42. Berarti kata kuncinya jika dan hanya jika itu, jadi kamu cek adalah atau, ya kan? Terus 7 satu bilangan 5, 7 habis bagi 2 berarti jadi dan, belakangnya diingkar, ya kan? Ini jadi dan, depannya diingkar, ya kan? Oke. Semarang ibu kota RI terletak di Provinsi Jawa Tengah. Jika dan hanya jika jadi atau, ini atau jadi atau. Yang kalimat yang pertama itu berarti Semarang ibu kota RI dan Yogyakarta tidak terletak di Provinsi Jawa Tengah. Kemudian atau Yogyakarta terletak di Provinsi Jawa Tengah dan Semarang bukan ibu kota RI. Cek. Ya, betul ya? Oke. Soal yang ketiga yaitu nih, jika dan hanya jika jadi atau, ya kan? Kalimat yang pertama atau berarti jadi dan, belakangnya diingkar berarti Amin diberikan sepeda dan Amin nakal. Kalimat yang kedua jadi dan tapi depannya diingkar, Amin tidak nakal dan Amin tidak diberikan sepeda. Cek. Ya, tuh. Bisa kalian pahami sendiri ya. Nah, nih. Sebagai bentuk latihan juga nanti bisa kalian isi kolom-kolom yang atau kolom-kolom untuk mencari nilai kebenaran yang sama. Untuk memperdalam materi ini ya. Ya, oke, selesai. Jadi selesai sudah materi kita tentang logika matematika. Ada disjungsi, konjungsi, implikasi, dan biimplikasi. Semoga kalian lebih paham tentang materi ini. Terima kasih.